Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkalis akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Meliati dari SD Negeri 29 Bantan sebagai observer, dan di sebelah saya Lis Marianti sebagai coaching. Dan saya Nur Fadila selaku coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Gimana nih kabar Bu Nur siang ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya sehat. Saya senang sekali nih Bu, Ibu bisa jumpa saya di sini ya. Dimana sebentar lagi Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Lis Marianti. Nah, sebagai observer, sebelum melakukan observasi, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Ibu. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan. Di mana dalam percakapan coaching itu sesuai dengan alur cerita, ada rasa, dan 3 kompetensi coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain daripada itu Bu, juga perlu menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, menggali potensi, dan proses kreatif. Nah, sebelumnya nih Bu, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya sebelum melakukan coaching. Nah, gimana, apa Ibu bersedia? Bersedia. Oke, yang pertama pertanyaan saya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa? Dari ketiga kompetensi itu, pertama itu tentang present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu tentang mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan. Oh iya, berarti nanti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu, yaitu present, mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran dan mendengarkan aktif ya. Nah, dari 3 kompetensi ini Bu, bagaimana yang ingin Ibu saya amati lebih spesifik? Dari 3 kompetensi, kompetensi yang ingin saya rencanakan yaitu ingin mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oh, jadi Ibu nanti yang akan saya amati, ini Ibu kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching? Dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti saya mengharapkan pada proses coaching saya itu bisa membuat pertanyaan yang mempunyai alur tirta, sehingga saya itu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga dia bisa menemukan solusi atau rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Oh, jadi nanti dengan mengamati pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan, Ibu bisa menggali potensi coaching untuk mendapatkan solusi ya Bu dari masalah yang dihadapi Bu. Baik Bu, dari diskusi kita ini, apa harapan Ibu dari observasi yang akan saya lakukan nanti terhadap coaching yang Ibu lakukan? Harapan saya nanti setelah terjadinya proses coaching itu saya bisa lebih mendalam lagi lah ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coaching, sehingga bisa menemukan titik terang ataupun juga rencana aksi yang akan diterapkan oleh si coaching, sehingga apa yang saya berikan atau membuat pertanyaan berbobot itu bisa dijadikan sebagai gambaran untuk kedepannya apa yang akan dilakukan oleh coaching. Nah ya Bu, baik Bu, jadi nanti ya kita akan melihat mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan sebentar lagi nih Bu. Untuk sementara sampai di sini dulu ya Bu diskusi kita.
Saya akan mengamati proses coaching Ibu. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Lis. Ya Bu, kita Oke. mulai. Oh, Bisa? Iya, oke. Assalamualaikum Ibu Lis. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Dan bagaimana kabar Ibu Nur? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, Bu ya. Iya, amin. Ceria ya Bu nampaknya sore ini. Iya, alhamdulillah ceria, Bu. Alhamdulillah, ya, Bu, ya. Oke. Bu, kemarin kita sudah membuat pertemuan ya Bu akan mengadakan proses coaching ya Bu ya. Sebelum kita akan melaksanakan proses coaching, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan pada pembicaraan kita pada sore hari ini? Yang ingin saya sampaikan kepada Ibu pada sore hari ini tentang coaching kita ini ya. Saya ingin menyampaikan tentang masalah adab bersalaman ada diri saya, tentang adab bersalaman yang baik pada diri saya, itu maksudnya. Itu permasalahan yang ingin Ibu sampaikan ya Bu ya. Itu tentang adab di sekolah Ibu yang akan Ibu kembangkan nantinya ya. Apa yang ingin Ibu kembangkan dalam penerapan adab di sekolah Ibu nanti? Yang ingin saya kembangkan ya, di mana selama ini Bu saya lihat diri saya itu kalau bersalaman itu kadang sering saya lihat itu dia salaman tapi tangan kita itu diletaknya di pipi dia. Gitu. Ya, kadang di kening dia gitu kan. Iya, iya. Jadi seperti itu kan bersalaman kurang baik, kurang bagus ya gitu ya, menurut etikanya. Jadi saya supaya bersalaman itu yang baik itu bagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Bersalaman itu ya sebetulnya bagaimana. Jadi supaya anak itu paham cara bersalaman itu yang baik. Jadi saya praktekkan bagaimana cara bersalaman itu baik dan saya langsung praktek kepada anak ibu, kepada anak-anak di saya, nah kalau bersalaman yang baik itu, nah tangannya itu dua dipegang tangan ibu, dua dalam pegang tangan ibu dan dicium tangan ibu, tidak diletakkan di pipi ataupun di kening. Nah itu ya itu namanya yang bersalaman yang baik ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Itu pengembangan yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu ya Bu, dengan memberikan kepada anak penerapan adat yang bagus di sekolah Ibu dengan bersalaman, dengan mencium tangan dulu ya Bu. Kadang memang anak-anak itu kan dia suka bersalaman, suka diajar ya kan Bu ya. Kadang kan sambil berlari gitu kan ya Bu. Mau cepat kan ya ibu. Iya, luar biasa ya Bu pengembangan yang sudah Ibu lakukan di sekolah ini. Selain pengembangan yang Ibu lakukan tadi, mungkin ada pengembangan lain yang akan Ibu terapkan? Iya, pengembangan yang akan saya terapkan Bu, selain saya yang memberi contoh ya kepada diri saya, juga saya memberitahukan kepada guru-guru saya. Seandainya kalau misalnya anak kita ada diri kita itu bersalaman dengan kita, coba diperhatikan, dilihat senyum, ya, dan sapa anak itu, dan kita lihat bagaimana cara anak kita itu bersalaman dengan baik. Ya, kalau misalnya dia kurang pas ya bersalaman itu, ya kita ajarkan, kita praktekkan langsung. Nah, begini cara bersalaman yang bagus. Seperti itu. Oke, berarti pengembangan yang sudah Ibu lakukan selain tadi memberikan praktek, kemudian Ibu juga memberikan contoh kepada murid bahwa bersalaman yang baik itu bagaimana. Juga Ibu menyarankan kepada seluruh guru untuk memberikan contoh yang terbaik kepada siswa dengan memberikan atau mempraktekkan bersalaman yang baik kepada siswa sehingga nanti siswa bisa mencontohi ya Bu ya, mencontohi apa yang dilakukan oleh gurunya. Oke baik Ibu, ini pengembangan yang telah Ibu lakukan itu berada di level berapa ya Bu? Untuk sementara ini ya, saya bisa memberi level 6 karena sementara ini. Jadi masih di level 6 ya Bu? Iya, karena
karena masih bisa masih tahap berubah menjadi perubahan yang lebih baik lagi. Jadi saya sementara mau berikan Oke, berarti kan ini pengembangan Ibu masih di level 6 ya Bu, dari angka 1 sampai 10 ya Bu. Dari angka level 6 ini mungkin apakah Ibu ingin meningkatkan ke level yang lebih tinggi untuk mungkin mencapai ke level 10 gitu Ibu? Iya. Sebenarnya kepingin saya ingin meningkatkan nilai itu setidaknya saya bisa memberikan sampai level 10. Dapat saya akan memberikan ke level 10. Luar biasa ya Bu, level yang akan Ibu rencanakan ke depannya ya Bu, mencapai ke level 10 ya. Dari pengembangan yang telah Ibu laksanakan itu, siapa yang akan Ibu libatkan atau Ibu sertakan dalam pengembangan penerapan adab di sekolah Ibu nanti? Selain saya sendiri, guru-guru, juga saya akan melibatkan orang tua murid, ya, karena yang paling dekat yang pertama kali kan orang tua murid, ya. Dan bisa nanti kita mintakan kepada orang tuanya bagaimana cara bersalaman yang baik dengan anak kita, dan mohon diperhatikan kalau ketika anak kita itu bersalaman dengan kita. Kalau seandainya bersalaman itu kurang tepat, ya kita praktekkan, kita ajarkan bagaimana bersalaman itu yang baik. Ya, selain itu juga dari orang tua, mungkin dari semua warga yang ada di sekolah kita, ya, bisa dari penjaga sekolahnya, dari lagi selain itu bagian kebersihan, kan ada bagian kebersihan. Jadi bisa kita kasih tahu, mana tahu seandainya anak-anak didik kita pas baru datang bersalaman dengan penjaga sekolahnya atau bagian kebersihannya itu, ya, jadi kita tolong diperhatikan bagaimana cara bersalaman anak itu baik supaya nanti dia jadi kebiasaan dia nanti. Jadi dalam pengembangan ini Ibu sudah melibatkan seluruh warga sekolah ya Bu, terutama dalam pertama kali anak itu masuk ke lokasi atau tempat sekolahnya itu sudah ada yang nyambut ya Ibu ya, dengan memberikan salam. Kemudian selain itu juga nanti di dalam proses pembelajaran juga Ibu menerapkan bisa juga salaman yang baik. Iya, bisa juga nanti dalam pembelajaran kita kegiatan bermain peran, kan ada kalau di TK bermain peran, jadi bisa betul bagaimana cara bersalaman dengan baik dengan pembelajaran bermain peran. Oke, luar biasa ya Bu pengembangan yang sudah Ibu lakukan juga, yang Ibu libatkan tadi ya beserta orang tua nanti kan di rumah mungkin dia bisa menerapkan bersalaman yang baik itu bagaimana. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan praktek bermain peran ya Bu, sehingga nanti anak kan lebih mudah dia kan untuk menerapkan dan memahami dari proses beradab yang baik itu ya Bu. Oke. Kira-kira dari pengembangan yang telah Ibu laksanakan tadi, mungkin ada rencana yang akan Ibu laksanakan, cuman belum terwujud. Apa itu? Ada kira-kira Bu? Iya. Rencananya itulah tadi kita mempraktekkan, yang kedua nanti memberitahu juga, menginformasikan kepada guru-guru, wali murid. Tadi juga selain itu juga dengan cara tadi lebih pembelajaran bermain peran. Bagaimana cara-cara kita bersalaman dengan baik. Itu berarti rencana pengembangan kedepannya yang akan Ibu terapkan ya Bu, yang masih merupakan proses ya Bu yang akan Ibu laksanakan di sekolah Ibu ya. Jadi dari proses yang akan Ibu laksanakan tadi ya Bu ya, kira-kira kapan ingin Ibu laksanakan? Yang ingin saya ingin laksanakan itu cepat mungkin, mungkin besok bisa akan diterapkan di sekolah. Secepatnya ya Bu, karena saya yakin dan percaya yang namanya proses adab itu kan memang merupakan seperti kebutuhan ya Bu sehari-hari untuk melatih anak itu supaya adabnya terhadap yang lebih tua atau sesama teman itu lebih baik ya Bu. Dia bisa mengetahui bahwa dalam adab ini adalah dibutuhkan dalam pergaulan dia sehari-hari ya itu Bu ya. Oke Ibu, kita ini sudah
di penghujung ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Nah, baiklah Bu, dari percakapan kita ini pada pertemuan kita pada sore ini, setidaknya saya merasa lega ya dengan adanya percakapan kita ini. Mungkin selama ini permasalahan-permasalahan saya itu mungkin belum bisa teratasi sendiri. Dengan kita bincang-bincang ini, alhamdulillah dapat memberikan solusi bagi saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Oke. Jadi alhamdulillah ya Bu, dari percakapan kita pada sore hari ini Ibu menemukan solusi dan juga jalan keluar bagaimana nanti anak didik Ibu itu bisa menerapkan adab yang baik ya Bu. Baik itu penerapannya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan juga di rumah ya Bu. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya itu bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa diterapkan oleh anak, kemudian selain itu juga bisa berjalan dengan baik sesuai yang Ibu harapkan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya besok. Iya, sama-sama. Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bu Nur, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Ismayanti dan saya pun sebagai observer sudah mengamati proses coaching terkait pengembangan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi ya Bu. Bagaimana Ibu sendiri menilai performa Ibu dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya sih, performa yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga si coach itu bisa untuk membuat atau mengambil jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Dari apa yang sudah terlaksana dari proses coaching tadi, titik akhirnya yaitu si coach itu bisa menemukan rencana aksi apa yang akan ia lakukan sehingga dia bisa menemukan rencana selanjutnya apa yang harus dia terapkan dan dia laksanakan pada praktek adab tadi di sekolah. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh, silakan Bu. Nah, tadi saya mengamati proses coaching yang telah dilakukan. Nah, berdasarkan data pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching sesuai standar yang kita rujuk, yaitu sesuai dengan alur kita percakapan yang dilakukan, itu sudah sesuai dengan alur kita, di mana di sana ada tujuan, ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksi, juga selain daripada itu saya juga melihat adanya pertanyaan berbobot yang diajukan kepada coach ya Bu. Selain daripada itu Ibu juga sudah menggunakan prinsip coaching, di mana saya melihat sudah terbangun kemitraan antara coach dengan coachee. Nah, itu semua sudah sesuai dengan standar penilaian yang kita lakukan. Bagaimana Bu menurut pendapat Ibu mendengar hasil yang saya bacakan? Setuju Bu saya. Ya, baik Bu. Namun demikian Bu, saya juga melihat nih Bu, ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya saat rencana aksi, Ibu mengajukan pertanyaan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee. Mungkin di sana Ibu bisa menanyakan ada strategi atau rencana lain yang bisa diterapkan oleh coachee, atau bisa menambahkan siapa saja yang berperan di dalam rencana yang akan dilakukan oleh coachee. Mungkin itu Bu yang masih bisa kita kembangkan. Nah, dari coaching yang telah Ibu lakukan dan diskusi kita ini, apa rencana tindakan Ibu untuk selanjutnya? Dari proses coaching tadi ya, yang perlu saya tingkatkan dari proses yang coaching terjadi tadi, yaitu tentang pertanyaan berbobot tadi ya Bu. Itu saya mungkin harus lebih menggali lagi tentang pertanyaan berbobot sehingga saya mampu untuk menggali atau meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coach sehingga dia bisa menemukan
menentukan rencana dan juga aksi yang akan dia laksanakan ke depannya. Oh, jadi yang dilakukan nanti selanjutnya itu akan menggali lagi kompetensi coach dengan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Bu, dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Insya Allah Bu, saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi, dan saya akan lebih berlatih lagi untuk membuat pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur kita pada pertemuan coaching yang akan datang. Oh iya, jadi nanti Ibu akan melakukan coaching selanjutnya dengan membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu ya. Baik Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan yaitu sesuai dengan pertanyaan berbobot tadi. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu kan masih memang sudah menggunakan alur kita, namun kan masih ada kekurangan-kekurangan serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum begitu berbobot ya Bu, sehingga sifat saya ini belum bisa untuk lebih meningkatkan lagi tentang rencana-rencana aksi yang akan ia lakukan. Di situ disebabkan mungkin karena pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu mungkin belum komplit atau belum sempurna dari pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya itu bisa memancing sifat saya untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Jadi nanti Ibu bisa menambahkan lagi ya Bu ya pertanyaan berbobotnya, sehingga lebih mendalam potensi yang akan didapat oleh coach ya, sehingga menambahkan ya Bu jumlah dari pertanyaan berbobotnya. Baik Bu, dari diskusi kita ini nih Bu, apa yang telah Ibu dapatkan dari proses yang telah kita lalui bersama? Saya cukup senang ya Bu, dari percakapan kita ini saya bisa menemukan lagi dan saya bisa membuat kesimpulan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus saya ajukan nanti ke Coach itu sifatnya itu harus lebih banyak lagi mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya itu bisa lebih mendalam lagi menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coach saya nanti. Oke, baik Bu, kita udah berada di akhir sesi nih Bu. Semoga kita semua Ibu bisa melakukan rencana-rencana Ibu tadi. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan diskusi yang telah kita lakukan. Saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.